Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Arudi Maulana dengan NIM 1371054 akan mempresentasikan hasil kerja tugas akhir L4126 tugas robotika dengan judul Security Robot. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah problem definition, berisi latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah alternatif konsep dan selected konsep, berisi alternatif solusi dari masalah yang telah dirumuskan dan pertimbangannya. Kemudian yang ketiga ada detail desain yang berisi implementasi dari konsep yang terpilih secara mendetail. Kemudian terakhir ada simulasi pada software Webug. Yang pertama, latar belakang masalah yang saya angkat pada tugas kali ini adalah pada lingkungan yang ramai ataupun seperti di tempat khusus seperti penjara itu diperlukan keamanan yang tinggi tentunya, sehingga perlu banyak penjaga yang terdapat di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja dengan resource yang ada ini bisa merepotkan. Selain membutuhkan personil yang banyak, juga akan menghabiskan banyak biaya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti pada penjagaan gudang. Jadi pada penjagaan gudang, apabila seorang penjaga itu melakukan shift semalam sendirian, tentu saja penjaga tersebut akan kesulitan untuk tetap terjaga dan waspada. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk membantu para penjaga dalam menjaga tempat-tempat seperti di penjara atau di tempat ramai seperti mall ataupun di tempat seperti gudang. Ada 2 usulan alternatif solusi. Yang pertama, usulannya adalah dengan menggunakan security drone. Jadi security drone ini merupakan sebuah drone, sebuah pesawat tanpa awak yang bisa melakukan pengawasan secara otonom dengan mengeksplor tempat-tempat wilayah pada tempat-tempat tersebut, kemudian akan melakukan pendeteksian terhadap objek-objek yang tidak dikenali. Dengan pendeteksian objek-objek yang tidak dikenali tersebut, maka dapat diidentifikasi apakah ada potensi terjadinya tindakan yang mengancam keamanan ataupun tidak. Pertimbangan menggunakan drone, keuntungannya adalah tentu gerakannya akan sangat fleksibel dan karena bisa menjangkau ketinggian. Terus kekurangannya adalah untuk penggunaan drone saat ini cukup memakan banyak sumber daya energi terutama, sehingga penggunaannya tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian usul yang kedua dengan mengusul konsep yang mirip sebenarnya dengan menggunakan pendeteksian objek, tapi kali ini robotnya ini menggunakan roda untuk bergerak. Keuntungannya adalah yang pertama, dengan menggunakan sistem lokomosi roda, gerakannya robotnya lebih simpel yang pertama. Kemudian yang kedua, konsumsi dayanya tidak sebanyak menggunakan drone. Kemudian untuk kekurangannya, jangkauannya itu tidak se-fleksibel penggunaan drone. Tapi karena pertimbangannya adalah kemudahan, kemudian yang kedua adalah daya tahan jangka waktu robotnya bekerja, maka dipilih Wheeler robot keamanan dengan basis roda. Nah, untuk detail desain, untuk struktur robotnya ini saya mengambil struktur robot dari frame-nya Turtlebot 3 yang bergelar. Kenapa? Karena Turtlebot ini desainnya itu strukturnya udah cukup umum digunakan untuk edukasi yang pertama. Kemudian dengan struktur yang ada di robot ini bisa sangat mungkin untuk dikembangkan dalam scale up, ukurannya lebih besar.
Robot ini menggunakan menggunakan dua buah roda yang bisa bergerak dan menggunakan sebuah roda yang pasif yang tidak digerakkan. Robot ini dapat bergerak maju, mundur, kemudian bisa berrotasi ke rotasi arah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Dan sehingga gerakannya itu tidak holonomik ya, sehingga tidak bisa bergerak ke segala arah. Untuk sistem kontrol yang digunakan ada dua jenis ya. Yang pertama adalah single board computer seperti Raspi untuk high level computation. Fungsinya untuk melakukan proses citra untuk object identification nanti. Kemudian ada microcontroller. Ini seperti microcontroller STM32 mungkin, yang berfungsi untuk low level computation seperti pembacaan sensor, kemudian perintah aktuator, dan beberapa proses pengolahan data yang diambil dari sensor. Ini untuk blok diagram dari sensor dan control sistemnya. Untuk GPS, bacaan yang diambil adalah posisi XYZ pada map. Selain posisi XYZ, kita juga bisa mengambil posisi latitude dan longitude. Kemudian digunakan juga sensor lidar untuk mendeteksi jarak antara robot dengan objek di sekitarnya. Kemudian digunakan juga kompas untuk mengetahui orientasi robot. Ketiga sensor ini terhubung ke sebuah microcontroller untuk diambil datanya dan diproses. Kemudian digunakan juga kamera yang mengambil citra untuk diproses sehingga bisa diperoleh objek deteksi. Kemudian untuk segi mekanisnya, nah ini untuk tampak dari atas, ini ada dua buah roda sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ada sebuah ball caster yang digunakan untuk sebagai menyeimbangkan dari robotnya nanti. Kemudian berikutnya ini ada struktur robotnya yang dari samping. Di sini bisa dilihat letak single board komputernya, kemudian microcontrollernya, kemudian ditambahi letak modul GPS, kemudian ada kompas, kamera, dan lidar. Kurang lebih beginilah tampak dari samping. Untuk mekaniknya, terdapat 3 buah aktuator. Yang pertama adalah aktuator motor sebelah kiri, yang kedua adalah aktuator motor sebelah kanan, kemudian yang ketiga adalah motor yang digunakan untuk menggerakkan lidar. Jadi lidarnya akan berputar 360 derajat dan digerak oleh motor tersebut. Ketiga motor ini dikontrol oleh microcontroller. Untuk lingkungan kerjanya akan ditempatkan pada sebuah lingkungan ruang tertutup atau indoor. Contoh yang paling memungkinkan adalah seperti di gudang atau warehouse. Working environment seperti ini yang akan saya gunakan dalam simulasi di Webot nanti. Kemudian untuk kemampuan kecerdasannya, yang pertama ada collision avoidance. Jadi robotnya dapat mendeteksi objek-objek di sekitarnya dan dapat menghindarinya. Untuk collision avoidance digunakan persamaan sebagai berikut dengan matriks. Matriks ini adalah sebuah matriks pembobotan. Kemudian di sini ada sensor value. Sensor value ini adalah bacaan yang diambil dari lidar. Nah, kemudian 512 itu adalah seperti max range ini, semua untuk normalisasi. Kemudian yang kedua bisa melakukan object detection. Object detection ini diproses dari kamera, kemudian citranya akan diproses dan dihasilkan sebuah boundary yang menandakan bahwa objek itu terdeteksi. Objek-objek yang terdeteksi ini akan ditentukan apakah ada yang merupakan objek tidak dikenali ataupun itu merupakan objek yang dikenali. Apabila terdapat objek yang tidak dikenali, maka objek tersebut akan ditandai bahwa itu merupakan objek yang tidak dikenali, dan kemudian robot akan memperkirakan lokasi dari objek yang tidak dikenali tersebut. Lokasi dari objek yang tidak dikenali tersebut dapat dihitung dengan memperkirakan jarak antara robot saat itu dengan jarak antara
objek tersebut terhadap robot dengan menggunakan proses image processing ini. Berikutnya akan dilakukan simulasi. Ya. Untuk simulasi, pertama robot akan berjalan, kemudian akan belok karena mendeteksi di depan ada dinding, dan juga mendeteksi ada box biru. Oleh karena itu dia sedikit berbelok ke kiri. Nah, kemudian robot juga mendeteksi ada tembok di depan, jadi robot menghindarinya dan belok ke kiri. Di konsol juga bisa ditampilkan bacaan sensor, terutama GPS dan kompasnya. Ada posisi X, Y, Z diikuti dengan sudut dari robot tersebut terhadap sumbu North Pole. Ya. Kemudian ketika tidak terdeteksi objek apapun, maka jumlah recognition objeknya adalah 0. Kemudian ketika terdeteksi ada barrel tuh, objek dari sini nambah 1. Oke. Pada saat ini, robot mendeteksi ada 2 buah objek yang tidak dikenali. Objek yang tidak dikenali pada simulasi ini ditandai dengan sebuah box berwarna merah. Saya menggunakan ilustrasi box warna merah untuk melakukan object detection ini karena untuk melakukan image processing yang kompleks seperti membedakan wajah dan lain-lain cukup sulit untuk diimplementasikan untuk saat ini. Jadi untuk memperringkas atau mempermudah proses simulasi digunakan objek berwarna merah sebagai objek yang dikenali. Kemudian apabila objek yang berbentuknya sama namun berwarna beda seperti warna biru, itu tidak diidentifikasi sebagai objek yang tidak dikenali. Sehingga ketika terdapat 3 objek yang dideteksi, hanya 2 objek yang dideteksi sebagai unknown object, yaitu objek nomor 1 dan objek nomor 3. Diikuti dengan perkiraan lokasi objek tersebut di peta. Untuk referensi dari obstacle avoidance diambil dari website CorelCS Colorado. Dan sekian dari saya, terima kasih.